Urapilah hamba-Mu ini debu adanya. Urapilah telinga rohani kami, agar supaya kami dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita lanjutkan pujian penyembahan kita alasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka ayat di dalam Matius Fatsal 18 ayat yang ke-10. Matius Fatsal yang ke-18 ayat yang ke-10 berkata, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Disuruh kata amin. Khotbah ini mungkin ulangan, tetapi saya mengulang bagi saudara sehubungan dengan beberapa penglihatan dengan adanya malaikat di tempat ini. Saudara dikasih Tuhan, ya, para pelihat di gereja ini menyaksikan keberadaan malaikat yang ada di tempat ibadah ini. Saudara dikasih Tuhan, ya. Di dalam Alkitab, malaikat ini berperanan berulang kali di dalam pekerjaan Tuhan. Para pelihat gereja ini mengatakan di sebelah kanan sini itu ada malaikat yang membawa kecapi. Itu zamannya Aldo melihat. Aldo hamba Tuhan ini. Terus terakhir ini malaikat yang di sebelah sini ini membawa pedang. Sedangkan malaikat yang di sebelah sini itu membawa gulungan kitab. Tetapi zamannya Aldo bilang malaikat di sini itu hanya suka sembahyang. Saudara dikasih Tuhan, pada suatu saat saya datang dari Gorontalo. Ibu gembala senior ini punya pengerja namanya Felix. Ya. Pengerja ini dia melihat saya heran, karena ternyata dalam setiap saya berkhotbah, berdoa, dia melihat sosok yang sangat mulia. Tetapi orang ini adalah orang indigo, sehingga dia terkejut dalam hidupnya. Dia tidak pernah melihat oknum mulia. Dia hanya melihat oknum-oknum roh jahat. Saudara dikasih Tuhan. Lalu mengertilah dia bahwa oknum mulia ini adalah oknum yang menyertai pekerjaan Tuhan waktu itu di gereja lama. Pada zamannya Aldo masih awal-awal, saya tanya sama Aldo, coba kamu tanya sama malaikat itu, apakah kamu itu baru datang atau kamu sudah ada sejak dulu? Lalu Aldo bertanya kepada malaikat yang dua ini, sejak kapan kamu ada di sini? Kira-kira begitu Aldo, ya. Lalu malaikat itu memberikan penglihatan kepada Aldo mimbar Bapak Gembala almarhum, yang sekarang mimbar itu ada di kamarnya Ibu Gembala sepuh. Di situ memberikan pengertian kepada saya bahwa malaikat itu sudah ada sejak lama. Saya membuka Alkitab, dalam kitab Wahyu ada firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan di Sardis, malaikat Tuhan di Laodikia. Ternyata di dalam pekerjaan Tuhan itu ada malaikat Tuhan yang diberikan dalam sidang-sidang itu. Pada zaman perjanjian lama, malaikat Tuhan itu dilambangkan dengan kerub, malaikat yang saling mempersatukan sayapnya.
Dan seorang hamba Tuhan juga melihat malaikat yang ada di sini itu berupa keruk. Itulah dalam penglihatan yang lain, dia melihat dua orang malaikat. Malaikat yang membawa pedang ada di sini itu adalah malaikat yang berperang. Aldo melihat dengan mata kepala sendiri ketika saya berdoa, Tuhan berperang ganti kami dan kami diam saja. Malaikat yang di sebelah ini turun menolong saya ketika saya mengusir setan, ketika saya melawan tenung dan seterusnya. Sedangkan yang di sebelah sini Aldo melihat banyak sembahyang, hamba Tuhan lain melihat membawa gulungan kitab. Itu artinya malaikat yang memberikan hikmah atau pengertian-pengertian. Suatu saat keponakan saya dari Surabaya datang ke sini ikut ibadah. Dia bersaksi bahwa dia membeli rumah. Lalu setelah dia membeli rumah kepada pengembang, PT itu bangkrut. Sehingga rumah itu sudah dibeli, tetapi sertifikatnya itu tidak karu-karuan selama puluhan tahun. Lalu dia berdoa, Tuhan kirimkanlah malaikat kepadaku, sertifikatku ini di mana? Tidak tahu-tahunya selang dia berdoa, datanglah seorang bapak menyerahkan sertifikat kepada saya, kepada dia. Dan dia berkata, oh terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengirimkan malaikat. Ya, kemarin hari Rabu yang lalu, seorang hamba Tuhan datang ke tempat ini. Dia tersungkur di sini karena di balkon dia melihat malaikat turun dari surga dalam jumlah yang tak terhitung. Saudara dikasih Tuhan. Lalu kakak saya, pendeta Firmanyo, itu mengembalakan sidang di Bali, jemaatnya ribuan. Suatu saat dia cerita sama saya bahwa dia pergi ke bengkel untuk ganti uli. Lalu uli itu ditap. Tidak tahu-taunya mekanik ini tidak mengisi uli ke dalam mobil itu. Kan lalai. Jadi uli sudah ditap, tetapi tidak diganti uli baru. Lalu totalan, ya sudah. Maka dia starter mobilnya di jalan ratusan kilo. Setelah dia cek, ternyata pihak bengkel belum memberikan uli yang baru. Namun demikian mobil ini dipakai jalan ratusan kilo, dia tidak mengalami kerusakan. Dia berkata kepada saya, itu adalah salah satu layanan malaikat di dalam pelayanan. Lalu Ibu Febel pada suatu saat ibu ini kena tenung. Dia pada saat kena tenung itu dia benci kepada saya. Kalau saya khotbah dia keluar, lalu dia berdoa, Tuhan kirimkanlah malaikat kepadaku. Aku ini kenapa Tuhan? Lalu datanglah Felix, pengerja yang melihat malaikat yang menyertai saya itu. Dia bilang, datanglah ke Om, mintalah doa. Saya melihat ada roh jahat ini. Dan selama 3 bulan lamanya kami bergumul, maka tenung atas Ibu Weber itu terlepas. Saudara dikasih Tuhan. Di dalam Alkitab itu ada 3 malaikat yang terkenal. Yang pertama disebut dengan Gabriel. Ya. Gabriel ini sangat berperan aktif pada saat menjelang kelahiran Yesus Kristus sampai kepada penyingkiran Yesus ke Mesir. Pada saat itu hendak dibunuh oleh Herodes. Yang berikut adalah Michael.
Dia merupakan kepala para malaikat. Ya, ada 2 malaikat terkenal. Yang terakhir di dalam kitab bahasa Indonesia tidak diterjemahkan, tetapi dalam King James Version diterjemahkan dengan kata Lucifer. Kata lainnya itu Abaddon. Itu yang disebut dengan malaikat maut. Malaikat maut. Dalam kitab Wahyu banyak diulas tentang hal itu, tentang keberadaan malaikat itu. Saudara dikasih Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, malaikat itu diciptakan dari cahaya yang mempunyai tugas khusus dari Tuhan. Itulah sebabnya pada petang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam ayat pokok tadi, setiap orang benar itu diberikan satu malaikat penolong oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Nah, oleh sebab itu saudara bersyukur kepadanya, kepada Tuhan Yesus, karena di dalam langkah kita di muka bumi ini ada malaikat yang diberikan kepada kita ketika kita hidup benar. Itulah sebabnya para hamba Tuhan di tempat ini, pelayan di tempat ini, hendaklah memahami masalah ini. 1 tahun yang lalu saya bicara kepada hamba Tuhan Aldo, kamu tidak bisa melayani Tuhan dengan baik kalau kamu belum dipenuhkan Roh Kudus, kata saya. Dia datang dari Tumani, Tompaso, tamat SMA dalam keadaan polos. Lalu saya tanya, apakah kamu sudah dipenuhkan Roh Kudus? Dia bilang belum. Lalu dia berusaha sedemikian rupa, berdoa, akhirnya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Walaupun dia ragu ketika saya bilang dipenuhkan Roh Kudus, pada akhirnya si Aldo ini yakin ketika dia berdoa di kamar. Dia menyanyikan lagu apa, Aldo? Bersama di surga. Ketika dia nyanyi bersama malaikat di surga, maka di kamarnya dia terkejut. Ada orang lain yang ikut menyanyi sama dia. Saya tidak heran, karena ada seorang hamba Tuhan tidak bisa tidur semalam-malaman ketika bertamu ke sini. Pertama-tama dia duga ada radio yang sedang menyanyi. Setelah dia perhatikan, ternyata malaikat Tuhan. Maka Aldo ini menjadi diyakinkan. Lebih mantap lagi, dia yakin kalau dia dipenuhkan Roh Kudus. Pada saat dia berdoa, menyanyi, ada orang lain yang mengikuti dia menyanyi, saudara. Wah, luar biasa. Saya terus terang belum dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melihat malaikat. Saya juga belum dikasih kesempatan sama Tuhan mendengar malaikat menyanyi. Tetapi dalam praktek hidup saya sering merasa mendapat fasilitas-fasilitas itu. Sampai hari Kamis ada orang yang sakit kanker stadium 4. Pada saat saya menyembah di sini, saya masih mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bicara, kamu tumpangi tangan perutnya. Setelah saya taat, saya tumpangi tangan, maka orang itu sembuh dari kanker. Dan orang itu harusnya hari ini ke sini, berkhotbah di sini. Itulah sebabnya saya tidak suruh Aldo ataupun hamba Tuhan Yonatan untuk berkhotbah, karena ini saya menunggu-nunggu dia tidak datang. Saya bermaksud melempar ke Aldo, tetapi tidak etis. Dalam keadaan terpaksa saya buang ke Aldo, saya berdosa. Oleh sebab itu saya siap sendiri, walaupun saya tahu Aldo saya suruh sekarang juga dia siap. Karena sejak dia praktek di sini, TC di sini dan di sekolah Alkitab, dia saya paksa untuk mempersiapkan khotbah yang banyak, saudara dikasih Tuhan. Sehingga dia tinggal buka catatan, dia sudah siap. Tetapi tidak sopan rasanya kalau saya suruh Aldo karena saya tidak siap. Oleh sebab itu malam hari ini saya siap dan saya berkhotbah tentang malaikat. Kita nyanyi lagu bersama malaikat di sorga. Haleluya.
bersama malaikat di surga, masukkan kidung pujian bermazmur